Terima kasih, perkenalkan nama saya Yohanes Pua dari SMA Negeri 1 Tomohon. Menurut Chris Brogan, pada tahun 2010, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Selain sebagai wadah informasi yang aktual dan faktual, media sosial juga mampu menjadi wadah yang tepat untuk para pejabat pemerintah hingga masyarakat. Jumlah pengguna internet berdasarkan laporan media asal Inggris We Are Social pada Januari 2021 mencapai 202,6 juta dengan penetrasi 73,7%. Jadi, dari total pengguna tersebut, pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 96,4% diantaranya menggunakan gawai untuk mengakses internet. Artinya, masyarakat saat ini telah melek dengan adanya media sosial yang seharusnya menjadi alasan bagi para pejabat pemerintahan untuk turut melek terhadap teknologi dan juga media sosial. Manfaat media sosial bagi pemerintah menurut Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yaitu 1. Mendorong efisiensi pemerintahan dengan menjangkau masyarakat lebih luas dan tepat. Yang kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun, khususnya di tengah era keterbukaan saat ini. Ketiga, menghadapi perkembangan zaman untuk persiapan penghematan anggaran. Keempat, sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam. Penggunaan media sosial dilakukan oleh influencer yang merupakan public figure sebagai wadah sosialisasi untuk berbagai progres pemerintah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Media sosial difungsikan sebagai komunikasi krisis ketika terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami. Bagi pejabat, media sosial difungsikan sebagai sarana untuk membangun relasi dengan cepat dan luas dengan pejabat lain maupun masyarakat agar terpengaruh dengan berbagai stimulus baru yang dikeluarkan pemerintah. Keberadaan media sosial telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sehingga meminimalisasi berbagai risiko kejahatan dalam bermedia sosial. Media sosial menguntungkan dan mempersatukan khayalak yang memiliki minat dan kepentingan yang sama tanpa dibatasi faktor geografi, profesi, usia, dan sifat-sifat lainnya. Media sosial hadir sebagai media komunikasi dua arah yang efektif dan intensif. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan dan menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta bisa berinteraksi dengan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai sikap saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu program pemerintah di tahun 2021 menurut Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 mengenai vaksinasi, media sosial menjadi wadah promosi yang tepat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 lewat kegiatan vaksinasi. Para pejabat juga dapat memaparkan berbagai manfaat media sosial untuk promosi destinasi pariwisata di Indonesia agar dapat dikenal di seluruh dunia. Ditambah lagi dengan gebrakan dari Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan 5 destinasi super prioritas Indonesia lewat kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat itu sendiri hingga para pejabat publik. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Media sosial yang banyak digunakan yaitu blog seperti Blogspot, Blogger dan WordPress, microblog seperti Twitter dan Perk, media sharing seperti YouTube, situs jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram, Wikipedia, forum, dan situs review. Kanwil DJKN DKI Jakarta pun yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan juga menggunakan platform media sosial untuk wadah promosi kebijakan pemerintah. Salah satu pejabat yang merupakan anggota DPR RI memberikan contoh nyata pemanfaatan media sosial untuk sarana pengaduan publik melalui akun Facebook dan Instagramnya. Beliau merupakan Hillary Brigitte Lasut. Ia mendedikasikan dirinya sebagai pejabat sekaligus influencer. Melalui akun Instagramnya, ia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat untuk bangsa dan negara yang lebih maju. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya serta mempromosikan program dari Pak Ganjar itu sendiri. Dalam postingan akun Instagram pada tanggal 21 April 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan sosialisasi tentang upaya pemerintah dalam membangun pertanian nasional melalui media sosial. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan berbagai kebijakan baru dari pihak kementerian, khususnya bagi para pelajar. Pusat Penguatan Karakter yang dibentuk oleh Pak Menteri berisi tentang berbagai sosialisasi program dan kebijakan dari kementerian seperti mengenai 6 profil pelajar Pancasila dan Gerakan Merdeka Belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa, mulai dari hal-hal kecil dan juga dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang pemerintahan, agar supaya para pejabat publik bukan hanya menggunakan teknologi sebagai wadah untuk berkomunikasi, tetapi juga mempromosikan berbagai program-program, berbagai kapasitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar diketahui oleh publik di ranah nasional maupun internasional. Terima kasih.